teman-temanku yang dikasihi Tuhan. Kali ini kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang kitab Zefanya 2. Kitab yang juga memiliki makna yang dalam untuk kita semua umat Kristiani. Yuk langsung dengar penjelasannya. Hari ini kita akan membahas konteks kitab Zefanya, khususnya pasal 2. Saya highlight Zefanya 2 ayat 3. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Kitab Zefanya ditulis oleh Nabi Zefanya sekitar abad ke-7 sebelum Masehi pada masa pemerintahan Raja Yosia. Zaman ini dikenal sebagai periode reformasi, juga saat berhala mulai tersebar di Yehuda. Yehuda dipenuhi dengan ketidakadilan dan penyembahan berhala, seperti Baal dan Asyera. Pemimpin dan rakyat melanggar hukum Allah, sehingga tatanan sosial dan hubungan mereka dengan Tuhan sangat terancam. Tujuan kitab ini adalah memperingatkan hari Tuhan, hari penghakiman atas dosa bangsa Yehuda dan bangsa-bangsa lain. Meski berat murkanya, kitab ini menunjukkan belas kasih Tuhan bagi siapa saja yang bertobat. Zefanya pasal 2 menegaskan 2 poin. Yang pertama, ajakan bertobat terakhir, ayat 1 hingga 3. Yang kedua adalah nubuat penghukuman atas bangsa-bangsa Filistin, Moab, Amon, Ethiopia, dan Asyur karena kesombongan dan penindasan yang mereka lakukan. Tahapan observasi, yaitu menggunakan teknik 5W1H. Nah, observasi ini juga dikutip dari kitab Zefanya 2 ayat 1-15. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu what, apa. Nah, firman ini menyatakan bahwa kita harus bertobat dari jalan-jalan kita yang salah, dengan cara tidak melakukan dosa-dosa yang ada, serta dapat mengikuti kehendak Allah dan hidup dalam kebenaran. Nah, jika mereka tidak hidup dalam kebenaran, upah mereka adalah dosa, yaitu maut. Karena Allah itu Maha Kasih dan setia, namun Allah juga kudus untuk menepati janji-janjinya. Seperti dalam kitab Zefanya 2 dengan ayat yang ketiga, yaitu di sini berbunyi, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Lanjut, yang kedua ada when, yaitu kapan, yaitu dari masa Raja Yosia dari Yehuda. Nah, dari pelayanan Zefanya inilah Allah memberikan peringatan kepada bangsa-bangsa untuk bertobat. Nah, yang ketiga ada where, di mana? Bangsa-bangsa yang mendapat seruan untuk bertobat yaitu ada bangsa Gaza, Asdod, dan Dekron untuk ayat keempat, bangsa Kreti, Kanaan, dan Filistin untuk ayat kelima, bangsa Moab, Bani, dan Amon untuk ayat ke-8, bangsa Ethiopia untuk ayat ke-12, lalu Sayur dan Niniwe untuk ayat ke-13. Nah, di sini ada yang keempat, yaitu who, siapa? Jawabannya adalah antara Tuhan dengan bangsa-bangsa. Yang kelima ada why, kenapa? Karena setiap orang atau bangsa-bangsa yang tidak menaati hukum perintah Allah, maka mereka akan mendapatkan murka dari Allah. Nah, yang terakhir adalah how, bagaimana. Jadi, setiap orang yang rendah hati di dalam negeri ini dan melakukan ketetapan serta firman Allah, seperti yang dikatakan pada ayat yang ketiga, yaitu pertobatan dalam menjalani hidup akan firman Allah dan takut akan Tuhan akan hidup dalam perlindungan Tuhan.
Nah, sekian dari jawaban aku di observasi. Kita next ke selanjutnya. Kita bisa memaknai kitab Zefanya membawa pesan bahwa Tuhan meluapkan kemarahannya dan menghukum umatnya yang hidup dalam pemberontakan, ketidakadilan, penyembahan berhala, dan yang berpaling dari perintahnya. Namun, Tuhan masih memberikan pengharapan bagi siapa saja yang memiliki roh yang rendah hati untuk bertobat dan mau diselamatkan. Zefanya 1-3 menjelaskan bahwa kemarahan Tuhan memiliki alasan untuk diyakini, yaitu penegakan keadilan terhadap dosa-dosa dan kerusakan moral yang merajalela. Meskipun demikian, Tuhan juga mengungkapkan kasih-Nya dengan membuka jalan untuk pertobatan. Ia merindukan umatnya untuk kembali kepadanya dan hidup dalam kebenaran serta mengalami pemulihan. Melalui Zefanya, kita diingatkan bahwa penghakiman bukanlah akhir cerita, tetapi awal dari sebuah panggilan untuk perubahan. Orang-orang yang dipulihkan akan tinggal dalam damai dan sukacita dengan kehadiran Tuhan yang nyata di tengah-tengah kehidupan mereka. Kitab Zefanya dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan menekankan kesetiaan pada Tuhan, menjauhi dosa, dan menjadi terang bagi dunia. Kita harus berusaha hidup sesuai dengan kehendak Allah dan memberikan dampak positif bagi lingkungan kita. Ini termasuk menjauhi dosa, tidak mendengarkan teguran, dan tidak memedulikan didikan. Saya pribadi belajar bahwa Tuhan selalu mengingatkan saya untuk kembali kepadanya, hanya memuji dan mengagungkan namanya. Meskipun saya suka teralihkan dengan kenikmatan dunia yang sementara, tapi Tuhan tetap sabar untuk mengingatkan bahwa hanya Dialah satu-satunya fokus di dunia ini. Dialah yang harus diagungkan. Tuhan juga sangat sabar menunggu saya untuk bertobat. Dari kitab Zefanya ini, saya sangat berterima kasih bahwa Tuhan menyatakan dirinya selalu ada untuk saya, selalu di sana dan menjadi fokus untuk saya pribadi. Karena Tuhan selalu bersama-sama saya, melindungi saya, dan menjadi tujuan dari hidup saya. Jadi, Zefanya 2 mengajak kita untuk rendah hati, mencari Tuhan dan keadilan sebelum murkanya tiba. Mari merespon panggilan ini sekarang. Perlindungan bagi hanya yang merendahkan diri. Nah, jadi untuk refleksinya dalam kitab Zefanya 2 dari ayat 1-15, di sini kita belajar banyak hal yang sering kita alami dan kita lalui jika hidup kita fokus untuk terus kepada Tuhan. Maka hidup yang kita lalui akan merasa jauh lebih bersyukur, serta setiap langkah yang kita tempuh akan selalu menyenangkan. Dan jika setiap apapun langkah itu yang kita lakukan tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka hati kita terdorong untuk tidak melakukannya. Karena hal tersebut yang kita anggap baik belum tentu bagi Tuhan itu baik. Namun jika ada suatu hal yang salah atau keliru, hati kita pasti akan ditegur oleh Roh Kudus. Karena itu kita harus melembutkan hati serta merendahkan diri dengan cara bertobat, bersungguh-sungguh kepada Tuhan, dan tidak mengulangi dosa itu kembali. Seperti yang dikatakan Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat dengan Allah saja tenang, dan daripadanya lah keselamatanku. Itu dia refleksi dari saya. Terima kasih. Zefanya juga mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu dekat dan pertolongannya selalu ada. Melalui Zefanya, kita juga diingatkan untuk menjadi garam dan terang dunia, seperti Zefanya yang menyuarakan isi hatinya untuk memberitakan kehendak Tuhan kepada Yehuda untuk segera pulih dari dosa.
Kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan dan saling mengingatkan sesama akan kabar keselamatan Kristus. Sekalipun jatuh dalam dosa, Tuhan tetap memberikan pertolongan dan Tuhan mau kita semua tetap kembali kepadanya. Aplikasi kitab Zefania dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjauhi dosa dan hidup menurut kehendak Allah. Dan menjadi terang bagi dunia, menantikan kedatangan Tuhan, mengutamakan keadilan dan kebenaran, menjaga hubungan dengan Allah, dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip dalam kitab Zefania, kita dapat hidup lebih bermakna dan memberikan dampak positif bagi dunia dan di sekitar kita.